Tabea, halo saudara semua. Saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pasca bentrokan antar warga di Maluku Tengah, ratusan warga masih mengungsi di lokasi pengungsian. Arus balik Lebaran Idul Fitri, penumpang antar pulau membludak di Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon. Mengisi libur Lebaran Idul Fitri, warga Seram bagian barat menyerbu wisata kolam pemandian Air Putri. Pasca bentrokan antar warga di Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis lalu, ratusan warga masih mengungsi di lokasi pengungsian. Bentrokan yang melibatkan warga Desa Sawai dan Masih Hulang serta Rumah Holat Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah disayangkan banyak pihak karena hanya merugikan banyak orang terutama para korban. Akibat bentrokan, warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka rusak dibakar massa. Selain puluhan rumah terbakar serta belasan terluka, bentrokan yang mengakibatkan Bribka Husni Abdullah, personel Intel Kampol Sekwahai meninggal dunia ini, disayangkan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa saat menemui warga, meminta semua pihak yang bertikai menahan diri dan tidak lagi bertikai. Kami hadir hari ini, wujud dari tanggung jawab kami untuk melindungi segenap rakyat kami. Kita meminta kepada saudara semua untuk menahan diri, tidak terprovokasi lagi, tidak terhasut misalnya, atau terprovokasi dari informasi dari siapapun dan dari pihak manapun. Tidak, jangan terprovokasi. Percayakan kepada pemerintah, percayakan kepada aparatur keamanan. Untuk itu kami ada dan kami hadir di sini. Hingga saat ini, ratusan personel tentara dan polisi bersenjata lengkap masih berjaga-jaga di perbatasan lokasi bentrokan guna mengantisipasi bentrokan susulan. Tim Liputan melaporkan dari Maluku Tengah. Bentrokan yang terjadi di Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah yang menewaskan 1 orang dan belasan warga terluka serta ratusan warga mengungsi menjadi duka warga Maluku Tengah dan sekitarnya. Selain menyampaikan bela sungkawa, berbagai kalangan juga menyalurkan bantuan bagi korban bentrokan. Bantuan berupa sembako serta logistik lainnya ini diberikan langsung kepada pengungsi. Bantuan-bantuan yang digerakkan bersumber dari jemaat yang ada di Klasis Teluti, Klasis Kota Ambon, dan Klasis Ambon Timur. Mereka membahu untuk menopang seluruh pergumulan di Masih Hulang, dan harapan kami bahwa konflik ini bisa ditangani oleh pemerintah dengan baik, memberi rasa nyaman dan damai bagi masyarakat Indonesia Maluku Tengah, sebab sadar sungguh bahwa kita semua adalah orang saudara. Ketika kita bilang orang saudara, kita adalah orang saudara dan hidup dari persaudaraan yang damai dan rukun yang diwarisi oleh leluhur kita. Pemerintah daerah mencatat jumlah jiwa terdampak akibat bentrokan antar Desa Sawai dan Masih Hulang serta Rumah Holat, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis lalu berjumlah 337 orang. Mereka kini mengungsi di sejumlah lokasi di kawasan ini. Selain itu, bentrokan Kamis lalu mengakibatkan 1 personel Polsek Sawai meninggal dunia dan belasan warga terluka serta 69 rumah terbakar. Iya. Saya barusan dari sana, semua sudah aman terkendali dalam kendali aparat, dan bantuan-bantuan juga sudah turun, tenda sudah turun, bantuan sosial. Hari ini kita sudah mulai lakukan pengobatan
dan hari ini pun sudah mulai ada udah mulai bergerak untuk anak-anak yang sekolah, baik dia punya pakaian seragam, dia punya mau ke sekolahnya untuk persiapan ujian dan lain-lain. Diharapkan bantuan ini meringankan beban para korban bentrokan. Tim Liputan melaporkan dari Maluku Tengah. Pihak Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buru melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU di 2 tempat pemungutan suara atau TPS di Kabupaten Buru, salah satunya di Desa Deboae, Kabupaten Buru. Pemungutan suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi setelah ditemukan kecurangan saat pencoblosan pada 27 November lalu. Petugas KPPS menemukan adanya pemilih ganda di TPS 2 saat itu. Sedangkan di TPS 19 ditemukan adanya perbedaan angka pada model C hasil pilkada. Berdasarkan putusan MK itu, maka KPU Kabupaten Buru melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Deboae dan TPS 19 Desa Namlea pada 5 April 2025. Hasil pasca putusan Mahkamah Konstitusi, jadi ini kita melaksanakan PSU. Memang hari ini di tingkat KPPS sudah berakhir. Jadi rencananya besok mungkin kita akan melakukan rekapan di tingkat kecamatan untuk kecamatan Deboae dan kecamatan Namlea, karena kecamatan Namlea juga di TPS 19. Jadi mungkin besok itu kita lakukan rekap di tingkat kecamatan dan selanjutnya di tingkat kabupaten. Setelah itu penetapan hasil pilkada, hasil PSU dari Pilkada Buru, dan sampai dengan jangka waktu 3 hari tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi, berarti kita akan tetapkan pasangan calon terpilih. Guna kelancaran PSU di 2 lokasi ini, ratusan personil tentara dan polisi dikerahkan ke lokasi. Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada pada wilayah hukum Polres Buru aman, tertib, dan lancar. Terkhususnya untuk pelaksanaan PSU di TPS 2 Desa Deboae, saat ini rekan-rekan melihat sendiri situasi aman, tertib, kondusif, dengan dilihatnya begitu banyak masyarakat yang ada di Desa Deboae datang berbondong-bondong untuk memberikan hak pilihnya. Usai PSU digelar dengan lancar, KPUD Buru akan melakukan tahapan pelaksanaan pilkada sampai pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Buru nanti. Sofyan Muhammadiyah melaporkan dari Buru. Nomor 4 sah. Pasca Lebaran Idul Fitri 2025, harga sejumlah pangan strategis di Kota Ambon terus meroket. Bahkan cabai rawit mengalami kenaikan cukup signifikan di pasar setara harga daging sapi. Di Pasar Mardika dan Batu Merah Kota Ambon, harga cabai rawit dari Rp75.000 per kilogram naik menjadi Rp120.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai keriting naik di angka Rp80.000 dari Rp50.000 per kilogram. Pedagang mengatakan meroketnya harga cabai akibat pasokan ke pasar minim. Untuk harga cabai sendiri sudah 100 berapa, Bu? 120. Ada keluhan dari pembeli tidak, Bu? Kadang ada. Ya, ada ya? Iya. Cabai keriting berapa, Bu? Itu 80. Sudah 80. Dari harga biasa? Kemarin 50. Cabai rawit. Berapa itu cabai rawit? Cabai rawit 1 kilo 120, Kak. Jadi bagaimana tuh? Dari menurut kakak sendiri sebagai warga? Sekarang itu peningkatan cabai tambah menaik. Ya, tambah naik. Jadi sangat mahal sekali ya? Iya. Apa harapannya kepada pemerintah dengan harga yang ada sekarang? Untuk sebagai harapannya ya bisa untuk harga dagang di pasar bisa diturunkan sedikit, Kak. Sementara harga bawang merah dan putih juga naik di kisaran Rp50.000 dari Rp44.000 per kilogram. Usai bulan Ramadan, harga tomat juga naik di kisaran Rp30.000 per kilogram dari Rp18.000 per kilogram.
Warga meminta pemerintah menstabilkan harga kebutuhan pokok agar tidak meresahkan warga. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon.